dengan Yesus menopangku. Ku tak jatuh. Jangan takut, karena takut itu merugikan kita. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Tuhan sudah ingatkan kita begini. Janganlah takut, sebab aku ini Allah. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan mendeguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada begitu banyak berita-berita yang muncul tentang virus corona. Katanya ada mutasi yang barulah dan segala macam. Ya, akhirnya membuat orang menjadi takut. Saudaraku, saya ingin kita refleksi lagi. Saudara percaya nggak Tuhan mengasihi kita? Apalagi bagi kita umat Kristen. Kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, itu keterlaluan. Saking sayangnya Tuhan, Tuhan rela menjadi manusia, mati menanggung hukuman dosa kita. Kurang apa kasih Tuhan? Masa cuman karena virus corona kita jadi takut, khawatir? Hari ini Tuhan kembali ingatkan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Saya kurang begitu setuju dengan ya kalau memang katakan pemerintah gitu, mengungkapkan tentang ada varian-varian mutasi. Seharusnya kita di Indonesia ini kan punya banyak, mungkin ada jutaan dokter. Seharusnya kita harus bijak di dalam menyampaikan berita-berita itu supaya tidak membuat masyarakat jadi takut. Contoh misalnya begini. Kalau seorang dokter misalnya tahu, seorang dokter dia pasti juga belajar psikologi, ya. Dia tahu kalau orang mendengarkan kabar yang buruk itu pasti jadi stres, dan itu sangat berpengaruh bagi tubuhnya, bagi kesehatannya. Contoh misalnya, kalau dokter mendiagnosa satu pasien akhirnya kena kanker stadium lanjut, dan menurut perkiraan secara kedokteran, usianya mungkin karena sudah terjadi komplikasi di mana-mana, dan mungkin dokter bisa memperkirakan, ya mungkin seminggu, 2 minggu lagi orang ini akan meninggal, misalnya secara medis. Apakah dokter dengan tega langsung berkata bahwa, Pak, Bu, 2 minggu lagi Bapak Ibu akan meninggal, ya? Kan tidak begitu. Ya kan? Dokter itu pasti tahu bagaimana cara menyampaikan yang bijak supaya sekalipun mungkin secara medis dia akan meninggal dalam waktu 2 minggu ke depan, tetapi sebisa mungkin di dalam waktu 2 minggu ini mungkin misalnya ada hal-hal yang tidak boleh. Sampaikan aja, Pak, supaya kesehatan lebih baik, ya jangan mengkonsumsi ini, ya. Istirahat yang banyak, ya. Itu lebih baik kan? Nah, sampai akhirnya katakan dia sampai, tapi kan pengobatan kan bisa berjalan terus. Katakanlah dia ada angker gitu, ya sampaikanlah, nanti kita mungkin ada sedikit kemo aja, ya nggak apa-apa lah, kita jalanin aja. Jadi perkataan-perkataan itu kan menghibur, dan dia tidak langsung tahu. Coba kalau dipikir, Pak, nanti 2 minggu lagi meninggal, orang udah stres duluan. Nah itu, masa ada jutaan atau ribuan dokter di Indonesia dari 60 juta, 270 juta umat manusia di Indonesia, ya paling ada 1 jutaan ada dokter-dokter. Masa tidak bisa berpikir bagaimana mengatasi virus ini? Dunia kedokteran kan sudah ribuan tahun. Mestinya ada hal-hal yang bijak gitu. Saya ambil contoh begini. Kan sudah dikatakan bahwa ada virus corona, ya. Silakan masyarakat pakai masker. Lalu apa lagi?
Jauhi kerumunan, rajin cuci tangan, ya, jaga jarak, ya kan? Nah, ya sudah, tetap jaga, walaupun sudah divaksin, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap jauhi kerumunan, rajin cuci tangan. Nah, jangan ditambah lagi dengan berita-berita, oh ada varian baru, ada varian. Jadi membuat orang jadi takut. Saya baca artikel begini, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau takut itu detak jantungnya semakin keras kan? Dalam istilah kedokteran disebut ada kardiovaskular, ya. Jadi itu kalau kita takut, kita cemas gitu, akhirnya detakan jantung kita tuh semakin cepat. Dan jantung itu kan yang mengatur peredaran darah dalam tubuh kita. Jadi kalau aliran darah yang mestinya berjalan normal karena ketakutan itu memacu detakan jantung lebih kuat dan akhirnya ibaratnya gini, kalau misalnya kita mengalirkan air misalnya di dalam sebuah selang misalnya, kalau berjalannya normal kan dia bisa mulus, tapi kalau misalnya berjalannya terus itu bisa muncrat kan begitu kan. Nah begitu juga kalau itu kardiovaskular kita terganggu begitu, dan akhirnya bisa terjadi penyempitan pembuluh darah dan orang bisa meninggal seketika. Kalau saudara baca dalam kitab Samuel, di situ kita bisa lihat bahwa Nabal meninggal, ya. Kalau salah Samuel ya. Nabal meninggal karena dengar berita dari istrinya Abigail bahwa pasukan Daud akan menyerang dia. Langsung jantungnya terhenti, beberapa hari kemudian meninggal. Kenapa? Karena kalau kita takut, cemas yang berlebihan, itu mempengaruhi kardiovaskular, sistem peredaran darah kita, dan itu akannya berganggu pada apa? Pernapasan. Nafas kita jadi ngos-ngosan. Itu tidak baik. Juga mengganggu pencernaan. Nah, itu terjadi. Kalau kita takut, itu yang terjadi. Dan ada hormon di dalam tubuh kita yang namanya hormon kortisol, ya. Hormon kortisol itu dia biasanya mengatur penggunaan lemak, glukosa, yang gula, untuk menyimpan energi di dalam tubuh kita. Nah, itu fungsi hormon kortisol. Nah, kalau misalnya kita cemas, takut, itu hormon kortisol akan bergerak dengan berfungsinya dengan keras begitu. Jadi dia berfungsi untuk mengatur kecemasan itu, karena kan muncul hal-hal yang mengancam tubuh. Dan itu akhirnya apa? Mengakibatkan imunitas dalam tubuh kita semakin menurun. Nah, saya coba kasih pilihan buat Bapak Ibu. Kan kita sudah dengar seruan dari pemerintah, ya, pakai masker, ya kan? Jaga jarak, lalu jauhi kerumunan, rajin cuci tangan, ya kan? Muncul lagi berbagai-bagai. Sekarang begini, kalau saya sudah vaksin, tapi saya tetap pakai masker dimanapun, saya tetap jaga jarak, ya, saya mengikuti anjuran pemerintah, ya. Nah, kalau misalnya kita katakanlah nonton berita bahwa, wah, berapa hari ini meninggal, hari ini terinfeksi sekian banyak, tidak boleh pegang ini, tidak boleh. Jadi kalau kita sering nonton begitu, akhirnya jadi takut. Nah, kalau takut itu akhirnya sistem peredaran darah kita menjadi terganggu, sistem pernapasan kita terganggu, sistem pencernaan kita terganggu, dan akhirnya imunitas tubuh kita semakin menurun, ya. Dan kita gampang malah terkena. Makanya orang kalau bisa di rumah sakit tambah sakit, kenapa? Dia jadi stres, jadi takut, lihat alat-alat jadi takut. Jadi saya katakan lagi, kalau kita yang tidak nonton, sekalipun tidak nonton berita-berita itu, tidak dengar berita-berita itu, kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak, kita tetap cuci tangan, jauhi kerumunan, tapi kita tidak ketakutan karena tidak sering dengar berita-berita seperti itu. Jadi saran saya, kita tetap pakai masker, ya. Kita rajin cuci tangan, kita jaga jarak, kita jauhi kerumunan, ya. Dan tidak perlu dengar berita-berita seperti itu. Skip aja, udah. Kita sudah tahu kan. Saudara dengar itu, tetap pakai masker juga. Saudara nggak dengar, tetap pakai masker. Tapi orang yang suka dengar itu, pakai masker, tapi imunitas tubuhnya berkurang. Lebih baik nggak usah dengar itu. Jadi kalau saudara berita, udah skip aja, nggak usah dibaca.
Itu sama inti-intinya juga begitu kan. Jaga jarak, kan apa lagi coba? Semua kan pasti begitu. Sekarang kalau kita mau pengen, ya kita ada hand sanitizer, di mana-mana kita juga ada disinfektan. Sudah semua. Mau ada berita itu atau tidak pun tetap kita akan menjalankan prokes seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menurut saya sih, ini saran saya bahwa saudara tetap pakai masker, tetap jaga jarak, jauhi kerumunan, ya, kemudian juga rajin cuci tangan. Tetapi saran saya tidak perlu baca-baca tuh berita-berita yang dengar berita-berita tentang COVID itu nggak usah dengar lah. Udah, ya itu juga varian apa gitu. Lebih baik kita fokus untuk apa? Untuk tenang dengan Tuhan, ya. Nah, sebab itu hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tidak takut. Kan Tuhan sudah sampaikan bahwa jangan takut. Kalau takut itu bisa mengakibatkan kerusakan dalam sel-sel dalam tubuh kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata begini. Nah, ini menghibur kita. Saya baca 3 ayat lah, 4, 5, 6 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Wah, saya baca ini sudah senang ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita kan ingin kan? Kita kan ingin supaya kita tidak terinfeksi virus corona, kita tidak sakit. Dan Tuhan bilang, bergembiralah karena Tuhan. Ayat yang ke-5 bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, daripada kita buang waktu untuk baca-baca berita yang ya kadang-kadang berita ini begini, berita itu begitu, kita jadi bingung ya. Dokter ini bilang begini, dokter itu bilang begitu. Jadi pusing. Udah. Hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu merugikan kita, merusak tubuh kita dan merusak imunitas tubuh kita. Tetapi mari hari ini kita mendengar firman Tuhan dan saya rindu kita lakukan dalam kehidupan kita. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, tetap pakai masker, ya jangan harus berhikmat juga. Kita percaya pemerintah adalah hamba Tuhan. Jadi tetap jaga kerumunan. Prokes tetap kita jaga, tetapi yang harus kita lakukan dalam mengisi hidup kita adalah semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, tenang. Saya percaya kalau hari-hari hidup kita, ada ini Ibu Foni ya, dalam keadaan sakit, udah. Ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa bergembira dalam Tuhan. Jangan bergembira karena ada uang, jangan bergembira hanya karena kita lagi sehat, tapi bergembira karena Tuhan. Kenapa kita harus bergembira karena Tuhan? Karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang Tuhan mau, ayo dekat-dekat dengan aku. Udahlah, pagi hari dekat dengan Tuhan, nyanyilah 1-2 lagu. Terima kasih Yesusku. Kalau terlalu berisik ya orang lagi tidur, ya nyanyi dalam hati. Buat anugerah yang kau beri. Kalau saudara nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh, ada kuasa loh dalam puji-pujian. Jadi saya ingin, karena ketakutan itu merugikan kita, jadi usahakan supaya jangan kita jadi takut. Kenapa firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 berkata bahwa hati yang gembira adalah obat benar. Nah, saya dapat juga artikel begini. Kalau saudara hatinya gembira, nah tadi saya sudah bahas bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, senang memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Berdoa itu jangan cuma sekedar saudara laporan Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, saya mau segala macam, bukan itu. Berdoa itu kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa berbisik di dalam hati kita. Kita menyanyi, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Jadi Tuhan memang tidak terlihat dengan kasat mata, tapi dekat. Saya katakan ini, saya alami Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan. Saya tenang, teman-teman tinggalkan saya dalam pelayanan. Saya nggak takut karena saya punya, saya bilang selama Tuhan dekat dengan saya tenang. Apapun tantangannya, saya mesti mikirin
500-an orang yang perlu bantuan dan segala macam. Ya sudah, saya pikir Tuhan yang kirim, Tuhan sediakan, saya bisa tenang. Jadi saya bukan mikirin bagaimana kebutuhan keluarga kami, saya tapi berkirim 500-an orang yang membutuhkan bantuan. Orang-orang yang susah, yang kadang-kadang juga tidak ya mohon maaf, tidak pendidikan gereja. Tapi itu yang saya alami. Kenapa saya bisa tenang? Karena saya mau dekat dengan Tuhan. Ya pagi-pagi kadang-kadang saya, aduh Tuhan, aku kok nggak bisa tolong opa ini, tolong saya. Saya dekat dengan Tuhan, saya mau mengadu kepada saya. Karena Tuhan larang saya minta-minta. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya mau mengandalkan Tuhan. Sebab itu saya ingin mengajak teman-teman, kalau kita mau kuat dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, maka kita akan terima hikmat. Mau lakukan apa saja, melakukan apa ya setiap hari, ya harus dekat dengan Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita hebat, merasa diri kita mampu, merasa diri kita kuat tanpa memohon tuntunan Tuhan dalam segala hal. Jangan saudara diberkati Tuhan dengan melimpah lalu lupa Tuhan. Nah, bisa-bisa nanti uangnya dipakai untuk judi, untuk main perempuan, untuk yang lain-lain yang tidak benar. Dalam segala hal, dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, kita harus mohon pimpinan Tuhan. Itu berkat dari Tuhan, biarlah Tuhan menuntun. Bimbinglah aku, ya Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita melakukan dalam kehidupan kita, sudah akan tenang. Dan Tuhan sudah bilang apa tadi? Kalau kita mau bergembira, kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan tindakannya buat kita. Tadi apa firman Tuhan katakan apa? Dalam, ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan, Ia akan bertindak dalam segala hal. Jadi kalau sudah lagi galau, lagi cemas, lagi bergumul, udahlah, nggak usah bingung. Datanglah pagi-pagi atau tengah malam. Bapak, aku lagi galau nih. Pasti Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Dan itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Supaya usahakan, selalu pikirkan bagaimana supaya hati kita itu tetap gembira. Jangan susah, karena kalau susah itu kita akan mematikan sel-sel dalam tubuh. Nah, saudara tahu nggak? Kalau hati kita gembira, secara medis ya, ada hormon yang namanya hormon dopamin. Nah, hormon dopamin itu akan membuat kita apa? Orang kalau misalnya bimbang kan, pikirannya jadi buntu kan? Nah, kalau hatinya senang, pikirannya bisa cerah. Ya kan? Bisa kita bisa berkreasi itu. Karena hormon dopamin akan menolong kita untuk memori, untuk ingat. Lalu apalagi kalau kita hatinya gembira dalam Tuhan, ada hormon serotonin. Nah, itu akan mengatur kita tiba-tiba kok senang ya, sukacita. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti akan kita rasakan itu. Tiba-tiba ada sukacita. Bisa nangis dengan tiba-tiba, bukan nangis karena sedih, nangis sukacita gitu loh. Nah, kalau kita bisa, apa yang disampaikan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, bahwa berbahagialah kita yang memberi daripada menerima. Itu benar loh. Saya dalam pelayanan selalu bisa seringkali menangis. Lihat kalau kita bisa, padahal nolong juga seberapa sih. Cuma kasih kontrakan rumah yang 400-500 ribu. Lihat mereka senang. Aduh, kami bertahun-tahun tinggal di jalanan. Sekarang ada tempat seperti ini, ada kasur, ada kipas angin. Mereka sudah seperti istana. Kita yang lihat begitu ya nangis. Mungkin saudara di rumah bisa pakai AC. Mereka pakai kipas angin, selama ini pakai AC umum, AC alam. Dapat itu senangnya minta ampun. Melihat itu hatinya, aduh, bukan sukacita tapi jadi nangis gitu. Nah, ya. Nah, kalau kita hatinya senang, dekat dengan Tuhan, hati senang, maka hormon serotonin itu akan muncul, membuat kita bahkan nafsu makan. Dan hati-hati loh kalau kita senang makan terus, nanti akhirnya masih kegemukan. Lalu apa lagi? Nah, ada hormon namanya oksitosin. Ini kalau hati senang, hubungan suami istri juga kan bagus kan, ya. Senang nggak? Istri-istri, suami-suami senang kalau misalnya ada Pak Lili, Ibu Lili dan Pak Toto di sini, senang kan kalau saling mencintai, ya. Hubungannya akan baik karena kita hatinya senang. Dan sumbernya kalau kita dekat dengan Tuhan. Karena jangan menaruh kebahagiaan karena ada uang, karena ada harta, ada segala macam, tidak. Tuhan ingin kita berbahagia, bergembira karena Tuhan. Ada uang atau nggak ada uang, tetap sukacita. Karena sumber sukacita itu dari Tuhan. Lalu ada hormon endorfin. Ya kalau misalnya kita dekat dengan Tuhan, nanti kita senang, ada hormon endorfin yang berfungsi apa?
menghilangkan stres. Kita tidak takut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sekalipun kita sedang mengalami masalah, kita tidak perlu stres karena kita tahu hormon ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang turut berkarya dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sebab itu, ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua bahwa takut itu menyusahkan kita. Rasa takut itu merusak sel-sel dalam tubuh kita. Dalam Roma 8 ayat 15 juga katakan bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Jadi kalau saudara takut, pastikan itu bukan dari Tuhan. Apalagi ketakutan yang berlebihan gitu. Nah, saya percaya hari ini Tuhan ingatkan kita bagaimana supaya kita bisa tenang, kita bergembira dalam Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ya. Tuhan memang tidak terlihat dengan kasat mata, tapi dia ada. Bergaul intim dengan Tuhan setiap saat. Biasakan untuk tidak melakukan segala sesuatu tanpa memohon tuntunan Tuhan. Maka saya percaya apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita serahkan hidup kita, Tuhan katakan Tuhan akan bertindak. Saya kalau mau ceritakan bagaimana Tuhan bertindak dalam hidup saya, dalam pelayanan saya yang tidak pernah dipikirkan, untuk mungkin ratusan atau mungkin sudah ribuan kali selama 17 tahun saya melayani Tuhan. Itu begitu banyak cara Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan tidak pilih kasih. Setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita pasti ngalamin. Jadi jangan pernah kecewa. Karena sekalipun kita punya masalah seberat apapun, bersama Tuhan pasti kita dapat menanggungnya. Percaya itu, ya. Jadi saya ingin simpulkan begini. Kalau rasa takut itu merugikan kita, usahakan supaya hati kita jangan merasa takut. Dan caranya adalah apa? Kita dekat dengan Tuhan, ya. Jadikan doa dan firman Tuhan menjadi kesukaan dan seringkali memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saran saya, tidak perlu nonton-nonton berita, baca-baca berita yang varian apalah, varian itulah, udah. Kalau orang amu bilang frekmar dengan akan. Sudah, stop aja lihat itu. Dan saya sangat berharap pemerintah juga harus bijak, ya. Lebih baik para dokter di Indonesia berpikir bagaimana menyediakan vitamin yang baik buat masyarakat yang susah, ya kan, daripada habiskan waktu untuk ini, ya. Kan banyak pengusaha rangkul, pengusaha-pengusaha untuk, kan yang penting supaya imunitas tubuh kita baik. Banyak masyarakat yang miskin tidak bisa mendapatkan vitamin. Kita menghabiskan waktu untuk hanya begini-begini. Lebih baik kita menghabiskan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Lalu kita tidak usahlah dengar-dengar berita-berita yang buruk. Karena itu orang menjadi kecewa, menjadi stres itu karena dengar berita-berita yang buruk. Seperti tadi saya kasih contoh kan, kalau misalnya ada yang sakit kanker, kalau dokter bijak, dia tidak akan langsung kasih tahu. Walaupun mungkin orang itu akan meninggal dalam 2 minggu, tapi dia akan dilayani dengan baik, memberikan arahan yang baik supaya dia tetap tenang kan. Coba dari awal bilang Bapak akan meninggal 2 minggu lagi, dia pasti stres. Kemungkinan nggak sampai 2 minggu dia sudah meninggal. Nah, sebab itu mari apapun yang dunia tawarkan kepada kita, yang jelek-jelek, udahlah kita tidak usah ladeni itu. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, semakin dekatlah dengan Tuhan, ya. Kita pasti tenang, kita jalani hidup ini dengan tenang, dan saya percaya bahwa kalau kita tenang dalam Tuhan, maka imunitas tubuh kita juga akan meningkat. Karena hati yang gembira itu akan menjadi obat yang manjur. Obat yang manjur untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga kita akan kuat menghadapi tantangan apapun. Saya pernah dengar kesaksiannya dulu, siapa namanya, Ki Gendeng Pamungkas, ya. Saya dengar katanya sempat jadi Kristen, tapi akhirnya nggak jadi. Dia pernah ngomong begini, orang yang paling susah disantet, yaitu orang yang nggak pernah mikir susah. Dia bilang begitu. Orang yang nggak pernah mikir susah, hatinya senang terus. Nah, itu dalam konteks bukan orang yang Kristen, ya. Apalagi kita, ya. Kita hatinya bisa senang terus, tenang terus, karena kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Ingat bahwa ketakutan itu akan merugikan kita. Pikirkan bagaimana supaya kita boleh tenang hatinya. Dan cara yang paling tepat adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Jadikan doa, firman Tuhan, dan memuji Tuhan menjadi kesukaan. Saya sangat yakin, saya jamin, saudara akan mengalami kegembiraan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita.